Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersua lagi dengan saya di kanal Master Multipena. Pagi ini Kamis tanggal 19 April 2025, saya ingin mengunjungi sebuah objek wisata namanya Taman Mini Indonesia Indah yang berlokasi di Jalan TMII, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Kebetulan hari ini sedang ada promo tiket kawan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Taman Mini di bulan April 2025. Saya memilih paket 4 wahana, yaitu 1 Taman Burung, 2 Museum Komodo, 3 Dunia Serangga, 4 Dunia Air Tawar. Harga tiket promo untuk paket 4 wahana ini Rp62.500. Lumayan hemat kawan. Ada 2 kandang burung besar atau 2 aviari di taman burung ini. Bentuknya setengah lingkaran. Para pengunjung bisa melihat berbagai macam burung di aviari ini. Lanskap taman-taman di luar aviari gak kalah menarik kawan. Selain udaranya bersih, juga segar, rimbun dan teduh. Sesekali kita bisa mendengar kicauan burung. Gua Bantimurung merupakan sebuah lorong yang bisa dilewati para wisatawan. Gua ini menghubungkan antara aviari yang satu dengan aviari yang lain. Gak usah khawatir gelap kawan, ada lampu di bagian kiri dan kanan lantai. Dari Gua Bantimurung, saya melewati jembatan untuk masuk ke dalam aviari. Ini adalah gerbang aviari Wallacea Saul. Di dalam kubah ini, pengunjung akan melihat berbagai jenis burung dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, kakatua, maleo, dan lain-lain. Sebagian burung dipelihara di dalam kandang-kandang yang berukuran lebih kecil. Sebagian lainnya diumbar kawan, dibiarkan hidup di luar kandang. Jadi para pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan beberapa jenis kakatua yang memang sudah jinak. Inilah momen yang tepat untuk bersuah foto bersama burung. Burung merak hijau atau green peafowl ini panjangnya bisa mencapai 2 meter, tersebar luas di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Terkenal karena bulu hijaunya yang berwarna-warni yang menyerupai seperti sisik naga. Berikutnya adalah burung nuri hitam yang dipelihara di dalam kandang. Selanjutnya ada burung maleo senkawor. Berikutnya ayam hutan hijau yang ditemukan di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Keanekaragaman burung-burung di taman ini, terutama yang hidupnya diumbar, kelihatan tampak sehat. Walaupun gak jinak-jinak banget sih, mereka terlihat santai. Walaupun kadang-kadang menjauh jika didekati pengunjung. Sekarang saya sedang ada di dalam lorong Gua Bantimurung, mau menuju ke kubah berikutnya, aviari Sunda Besar. Ini adalah kumpulan burung-burung yang berasal dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Bukan melulu sebagai tempat rekreasi, tetapi taman burung di Taman Mini ini juga punya koleksi burung terlengkap di Indonesia, sehingga punya fungsi sebagai tempat konservasi, sarana edukasi untuk para pelajar, dan wahana penelitian bagi para mahasiswa. Wahana kedua dari paket 4 wahana yang saya kunjungi adalah Museum Komodo. Para wisatawan langsung disambut oleh patung replika satwa komodo yang sangat besar berwarna coklat kehitaman. Di dalam gedung museum, para pelancong bisa menyaksikan berbagai macam satwa, antara lain ular, iguana, kura-kura, dan katak. Hewan-hewan tersebut ditempatkan di dalam kotak kaca mirip seperti akuarium. Ruangan museum terasa nyaman kawan, karena dilengkapi pendingin udara. Setiap box hewan atau setiap akuarium dilengkapi dengan nama
identitas hewan-hewan tersebut. Saatnya saya spill beberapa hewan satu demi satu. Ular anang atau king cobra. Bisa ular ini sangat mematikan. Ular viper wetar atau wetar island pit viper. Sisiknya berwarna biru. Ular welang atau bandit crate. Maaf kawan, saya nggak ketemu sosoknya nih. Ular ini lumayan besar, hijau kombinasi kuning. Ular anaconda kuning atau yellow anaconda. Mata dan hidungnya ada di atas kepalanya. Ular sanca batik atau reticulated python. Ini ular terpanjang di dunia. Sisiknya putih, kuning, dan coklat. Berikutnya kura moncong babi atau Pycnus turtle. Ini termasuk satwa yang menarik di Museum Komodo ini. Ada spesies yang berwarna gelap, ada juga yang berwarna kuning menyala. Berikutnya iguana ekor duri pisang atau Western spiny-tailed iguana. Sisik di punggungnya kasar dan berduri. Penampilannya unik dan perilakunya menarik. Iguana itu termasuknya keluarga kadal kawan. Sanca pohon hijau utara Northern green tree python. Panjangnya bisa mencapai 2 meter. Berikutnya ada sanca timor atau timor python. Panjangnya bisa sampai 6 meter kawan. Spesies ini relatif aman bagi manusia. Kura kotak Indochina atau Indo-Chinese box turtle. Sesuai namanya, spesies ini berasal dari China, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ia cenderung bersembunyi di semak-semak. Katak panah beracun biru atau blue poison dart frog. Ini spesies katak yang terkenal karena kulitnya yang mengandung racun kuat. Katak panah beracun hijau atau green poison dart frog. Racun yang dihasilkan katak spesies ini sangat mematikan. Katak pohon hijau atau rainworth tree frog. Tampilannya jadi kurang menarik di sini kawan, karena dia sedang menempel pada kaca. Salamander harimau atau tiger salamander. Tubuhnya punya warna kulit bintik-bintik hitam. Ia punya moncong yang pendek, leher yang tebal, dan kaki yang kuat. Ia merupakan hewan amfibi kawan. Bisa hidup di air maupun di darat. Selain satwa yang ada di dalam gedung utama, para pelancong juga dapat menyaksikan macam-macam hewan yang dipelihara di luar gedung. Mulai dari serambi kiri gedung Komodo, serambi belakang ekor, maupun yang ada di serambi kanan. Kita mulai yang pertama. Ini adalah biawak ekor biru atau blue-tailed monitor. Spesies ini termasuk yang menarik karena ekornya yang berwarna biru mencolok. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 2 meter dari moncong hingga ekor. Mereka adalah pemanjat dan perenang yang handal. Berikutnya biawak banggai atau Queen's monitor. Ini spesies biawak endemik Maluku di Indonesia. Biawak banggai ini diberi nama berdasarkan warna kuningnya yang mencolok. Selanjutnya ada boa pohon hijau atau emerald tree boa. Ini merupakan ular yang tidak berbisa. Ia melahirkan anak, bukan bertelur. Berikutnya ada baning kuning atau Forstens tortoise. Baning adalah kura-kura darat sejati berasal dari Sulawesi. Ia punya tempurung berbentuk kubah yang mencolok berwarna coklat karamel dengan bercak hitam di setiap sisiknya. Yang ini asli Komodo kawan. Ia merupakan hewan kanibal yang bisa memakan sesamanya. Komodo aslinya berasal dari Australia, tapi di sana sudah punah. Komodo sekarang hanya bisa ditemukan di beberapa pulau di Indonesia, antara lain Pulau Komodo, Rinca, Padar, Gili, dan Motang. Karena unik dan langka, maka hewan komodo dilindungi. Yang terakhir, buaya muara albino atau albino saltwater crocodile. Ini jenis reptil langka dan mempesona. Gimana enggak kawan? Warna kulitnya yang putih menyebabkan ia sering disebut sebagai buaya putih. Walau demikian, ia bukanlah buaya yang lemah. Ia tetap reptil yang menguasai habitatnya.
Panjang tubuh buaya dewasa dapat mencapai 6 meter kawan. Luar biasa. Di siang hari yang panas, ia sering membuka mulutnya untuk membuat suhu badannya lebih adem. Kawan-kawan master, sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Assalamualaikum.